Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita masih diberikan berkah untuk menghirup udara kehidupan oleh Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya, Allah Subhanahu wa taala, hingga hari-hari ini. Kita memang negeri kita, bangsa kita, terutama yang di Pulau Jawa dan sekitarnya, hari-hari ini memang diterpa pandemi yang semakin meningkat, pandemi corona yang semakin meningkat. Bahkan para ilmuwan juga mengatakan banyak varian yang lebih ganas dari itu untuk menyebar dan menjangkiti manusia. Dan kita juga menyaksikan bahwa betapa terakhir ini di ibu kota Jakarta dan sekitarnya itu sangat mengkhawatirkan. Sang pemerintah mengambil langkah untuk lockdown dengan istilah lain PPKM lah, ininya lockdown Jakarta dan terutama di beberapa tempat di Jawa, di Pulau Jawa dan di Bali yang dianggap tingkat penularannya sangat tinggi. Nah, tapi bagi kita di umat Islam, apa yang kita hadapi seperti ini tidak lain karena memang kehendak Allah, Tuhan semesta alam, bukan kehendak manusia atau bukan kehendak kita semata-mata. Karena ini, pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi sudah mengglobal, hampir seluruh negara mengalaminya. Dan bagi kita yang memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi selain atas kehendaknya, kehendak siapa? Kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam di dalam Al-Qur'an ada rambu-rambu. Bahkan bagi kita yang beriman, percaya sepenuhnya tanpa ragu sedikit pun bahwa Al-Qur'an itu sebagai kalam Tuhan, dan di dalam Al-Qur'an itu diturunkan juga banyak hikmah, banyak selain sebagai petunjuk untuk meyakini adanya Sang Pencipta, tetapi juga sebagai petunjuk bagi hal-hal lain dalam mengelola kehidupan dunia, diantaranya misalnya sebagai obat penawar, baik obat yang bersifat fisikli maupun bersifat kejiwaan. Dan Al-Quran misalnya disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini ayat ini paling populer dan banyak sekali dijadikan sebagai alat untuk pengobatan. Nah, bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, saudara sekalian, bagi kita muslim berpegang teguh dengan ini bahwa tidak ada yang terjadi, tidak ada gerak yang terjadi di semesta ini, di alam ini, terkecuali atas sepengetahuan Yang Maha Pencipta atau atas kehendaknya. Jadi corona ini bisa jadi bagi kita adalah ujian bagi kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kesungguhnya manusia itu, orang-orang manusia termasuk kita orang beriman, adalah kita akan diuji dengan sedikit kekurangan makanan, kekurangan harta, kemudian kematian, kemudian kegelisahan dan sebagainya. Itu ujian bagi kita. Bukan berarti Allah tidak tahu, itu adalah bagian proses alamiah yang diciptakan supaya kita kembali ke hadiratnya. Banyak orang kita terlalu banyak kita menjadi pendosa, melanggar perintah-perintahnya, tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul Agung Muhammad SAW dan lain sebagainya, sehingga banyak hal kita didatangkan, ditegur untuk kembali ke hadirat, kembali kepadanya. Karena ada seperti ini teguran untuk kita kembali karena kita terlalu banyak melanggar perintah dan melakukan larangan-larangannya. Nah, tetapi Allah juga, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, bukan hanya ketika menghadapi pandemi, tetapi juga kita supaya hidup kita itu berkah, hidup kita bisa terhindar dari segala situasi yang kita tidak inginkan. Maka selalu kita diajarkan kepada kita bahwa setiap pagi kita mesti membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
Saya ulangi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini ayat Al-Qur'anul Karim. Anda cari sendiri. Ini dibaca 3 kali. Di waktu pagi, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat ini 3 kali di waktu pagi, insya Allah tidak akan mendapat masalah hingga sore hari. Dan barang siapa yang membaca pada malam atau awal malam atau pada sore hari sesudah asar maka insya Allah akan dia selamat, tidak mendapatkan masalah yang tidak diinginkan hingga di waktu pagi. Nah, ini amalan umum yang berkaitan masalah keadaan-keadaan yang kita terhadapi, bahkan juga termasuk masalah pandemi ini. Kita berlindung kepada untuk mendapatkan berkah dari kalam Tuhan yang Maha Agung itu. Nah, tetapi yang lebih khusus dari itu, Rasulullah juga mengajarkan ketika menghadapi pandemi-pandemi seperti ini, yaitu kita disuruh untuk membaca, mewiridkan salamun qaulan mir rabbir rahim 28 kali dalam setiap hari. Salamun qaulan mir rabbir rahim ini ayat Al-Quran, salah satu ayat dari surat Yasin. Nah, kalau Anda salah ayat 62 atau 64. Salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Akan jauh lebih bagus menurut saya adalah dibaca setiap selesai salat 5 waktu, diwiridkan angkanya sebanyak 28 kali untuk memohon perlindungan, memohon berkah dari kalam Allah, dari Allah, supaya kita terhindar dari pandemi ini atau penyakit-penyakit yang lain, penyakit yang lain. Nah, inilah potret ajaran kita, bimbingan panduan kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Ada petunjuk dari Rasulullah, ada juga dari Al-Quran tentang mana-mana ketika kita menghadapi ujian dari Allah seperti ini, kita menghadapinya dengan seperti ini. Maka menghadapi sebagai seorang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi juga, semua hal-hal yang bersifat protokol kesehatan juga tetap harus dijalani sebagai ikhtiar manusia untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Demikianlah pada kesempatan ini, insya Allah kita akan kembali dengan isu-isu yang lain atau dengan hal-hal yang lain di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.